Kita disuruh nih sama asistennya DRG. Ups, ceplosan Pan. Gitu, disuruh nyerang Doktif. Kita nggak mau nih. Ada nih buktinya, chatnya ditunjukin ke Doktif semua. Asistennya serang Doktif. Wah, Kalau gitu. misalkan ada bukti chat itu tuh bisa dilapor nggak, Dok? Aduh, males lah. Udah kebanyakan laporan kan LP-nya. Capek Mami. Mami, laporan Mami udah setinggi apa, Mi? Sampai hafal. Tunggu ya, tunggu. Apalagi si Doktif. Apalagi si Doktif. Tunggu sebentar, Mam. Nih, si Sowin ini kan, Mam, dia labrak kamu karena kamu mulai hadah kata kita kan. Oke, gini ya. Kalau memang orang bersalah menurut kamu, laporkan, bukan dilabrak. Ada hukum yang berjalan. Itu yang harus kalian pahamin. Kalau kalian merasa orang lain itu membuat kalian tidak nyaman, membuat kalian usaha kalian tidak ini, laporkan. Jadi jangan hanya Kemarin kan mereka cari istilahnya cari maut gitu, malah seneng. Ayo dong sini, kapan dong gitu. DRG nggak repot-repot lagi gitu ya, Dok ya. Enak banget. Kenapa pakai tangannya orang? DRG dong persekusi Doktif, ayo. DRL kayak gitu, persekusi Doktif kayak gitu. Ayo, ditunggu nih. Nggak, Mambel, ini perempuan memang aneh ya. Dalam arti kata, dia gila ya. Gila sekarang nih, makin strong ya. Lu minum apa sih, Mam? Karena dia kan menjalani, bukan hanya sekedar dari omongan. Iya sih, betul. Jadi Mambel tungkir suruh persekusi Doktif, atau si Anus juga suruh persekusi Doktif gue dong. Ayo. Udah dong. Udah. Enggak, sebenarnya dia sudah persekusi dokter dari VT-nya, Dok. Oh, sudah ya. PT-nya itu kan agak menyinggung kan. Satunya 12 tahun penjara, satunya ada lagi nanti. Aduh, gimana ya mereka ini ya? Kasihan juga sih. Aduh, ngeri banget deh ini orangnya. Ya? Sumpah ntar gue dimasukin lagi dalam mana ini? Berapa tahun gue ntar sama ini dokter? Aduh, pengen julid, Kak Snowin mau naik sini ayo. Nah, ya kan? Kenapa enggak? Ayo Kak Snowin naik. Ya, Mami Doktif, aku untuk yang malpraktek apa di klinik apa itu kan. Nah, itu juga insya Allah nanti kan Doktif selesaiin dulu minggu ini sibuk banget kayak minggu depan baru mulai datengin. Korban iya itu banyak masuk kliniknya itu. Kenapa sih bisa begitu tuh, harus ditelusurin loh. Ngaco aja itu. Ada yang sampai nggak sadar ya, Dok? Iya, duh kenapa sih? Tahu nggak kalian, aku tadi di mobil. Saking aku mau main bulu tangkis, saya gak jadi gara-gara ada kalian berdua. Dasar kalian wanita yang membuat aku tuh schedule-nya berantakan ye. Mami, aku izin turun dulu ya. Mami Doktif ya, Mabel ya. Aku olahraga dulu ya. Aku udah follow ya. Awas lu gak follow gue datengin ke Jakarta. Tapi pengancaman loh. Pasal berapa ini pengancaman? Ini kena pasal berapa ya? Pengancaman. Takut gue. Jalan ya Mami Doktif ya, bye-bye semua ya. Bye. Yo bye-bye. Yo. Tapi Mambel kan ke Medan, Mambel kita main kayak yang Fuji itu, main apa flyboard. Itu kan di Danau Toba. Iya, kita main yuk. Ya kemarin kan Niki juga di sana kan, karena untuk kemarin itu kan sempat ada berita beberapa tahun lalu bahwa Danau Toba itu akan ditutup. Jadi untuk menaikkan lagi memang diundanglah orang-orang yang memiliki nama, karena kan pariwisata yang paling dikenal di Sumatera Utara itu adalah Danau Toba. Gitu. Ntar deh main deh ke sana. Oh iya Mambel, besok Doktif mau live sama Bang Hotman, seru tuh. Di mana, guys? Besok live. Di mana itu, Dok? Ya. Ini di akunnya Doktif, Dokter Detektif, akunnya Doktif bakalan live mulai startnya insya Allah jam 5 gitu. Nanti bakalan seru tuh Bang Hotman. Bang Hotman. Nah, nanti kita nonton di sana ya guys jam 5 sore. Tapi ngomong-ngomong ya Dok ya, boleh aku nanya satu Dok? Boleh, apa sayang? Tapi tidak ada kan kayak berupa ancaman gitu yang selama ini dengan keributan-keributan, Doktif nggak ada menerima kayak ancaman dari? Ada kan, mereka juga di ngedoxing juga kan, ke alamat rumah lah apalah. Aduh, tapi kan kalau Doktif mentalnya bukan gitu Mambel, udah nggak ada juga Dok?
Ada. Oh, udah mentalnya udah bukan mental itu. Udah, aduh, udah deh. Dokter itu mentalnya mental pejuang berani maut. Jadi ya udah, ayo. Kayak begitu-begitu mah cemen dah. Ya kayak misalkan diteleponin, di chat. Wah, nggak ada yang berani juga sih. Mereka tahu sih. Maksudnya, dokter nggak main-main. Itu kalau sudah ngomong A pasti A. Berarti kalau sudah ngomong dilaporin pasti tak laporin gitu. Selama ini kan nggak pernah ada yang meleset. Omongannya dokter kan selalu dokter tepatin, bener gitu. Tapi laporan dokter untuk dokter AS ini itu Tuh kapan kan, tuh ada dilaporin? bilang tuh mental perang gitu. Iya, dokter pernah kok mau ke Gaza juga dulu. Ayo kita ke Gaza berangkat. Padahal dokter punya klinik, hidupnya udah di zona hijau, udah enak. Enggak malah cari perkara, cari penyakit kan berangkat ke Gaza. Tapi emang itu kan dari hati kan, Dok? Iya, betul. Bukan karena duit. Karena ada Oh, dua, ada yang karena duit, ada dari hati. Gimana Kalau- dari duit, orang malah keluar duit. Gimana Nah cerita? itu dia, ini Ke kan Gaza? dari hati kan, Dok? Iya, jadi ini sama seperti di dunia skincare ini. Masa kita diem sih? Udah tahu nih dokter ada kebohongan di dunia skincare. Terus diem. Nggak bisa, dokter orangnya nggak gitu. Gatel gitu ya, pengen Iya, gitu pengen ya. ngomong. Udah, tapi dari awal udah dibilangin sih. Dia bilang, dok ini susah dok, ini mafia gede. Ini dokter melawannya, ini maut loh, ini apa resikonya. Udah nggak peduli deh. Masyarakat harus tahu mana yang bener, mana yang enggak. Kalau enggak, Mas gitu kan, pengen buka mata masyarakat. Itu awalnya. Iya, gimana? Karena kan kalau misalnya dokter negur sales satu, dia bilang, ini produk kamu nggak bagus loh. Pabriknya tegur. Nah terus salesnya bilang nggak bisa dok, kita cuma orang kecil, pabriknya nggak bisa ditegur karena kita cuma orang biasa. Nah gimana coba, Mambel? Sekelas pabrik nggak bisa. Begitu keluar dokter, mereka pada ketakutan, perbaikan sendiri semua kan bagus sebenarnya. Bahkan Kenal aja enggak? kalau orang yang sudah lama di dunia bisnis seperti itu, sebuah kritikan itu dia pasti tahu. Namanya kritik itu kan untuk membangun. Tapi jika ada orang yang mengkritik, itu langsung dianggapnya musuh. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dia tutup-tutupi. Iya betul. Harusnya sebuah kritik itu diterima. Perusahaan besar deh, nggak usah jauh-jauh. Misalkan ini kayak naik taksi kita, Dok, Bluebird. Iya. Kan ternyata adalah misalkan barang ketinggalan atau ada kelakuan dari supir, misal ini. Itu kita kritik ke pusat, mereka akan terima. Betul. Kenapa? Mereka kan melayani masyarakat. Kayak ini Ya. juga berjualan kepada masyarakat. Seharusnya mereka jadikan itu apa? Kritik untuk Nah, ini ngomongnya gampang banget tuh Sok Win tuh. Dinasehati harus ke personal, jangan di medsos, namanya cari sensasi. Hello, emang lu sape? Kagak didengerin. Lu ngomong itu ke pabrik owner yang gede, lu ngomong tuh ke owner skincare flexing yang gayanya sak bejibun, utangnya miliaran. Ngomong kalau diperhatiin, gak bakalan diperhatiin. Lu kagak ngerti aja gitu loh. Sok-sokan tuh Sok Win itu, emang kayak dia kayak didengerin aja. Coba lu ngomong no sama owner skincare tukang flexing kok didengerin, kalau nggak diblok. Masih di blok tuh. naik dia. Nggak Kayak sok-sokan itu loh. Mereka sok-sok kayak ngerti, kayaknya omongan kita tuh didengerin. Kayak nggak ngerti aja kita tinggal di negara mana. Gitu. Kayak nggak, dokter itu udah ngomong langsung ke orang yang nggak dipedulin. Sampai dokter Angel yang dulu itu tahu kan, yang nangis-nangis tuh. Akhirnya dia mengakui, iya dokter sudah chat ke saya, tapi saya nggak baca. Staff saya juga nggak sampein ke saya. Mohon maaf ya dok, akhirnya terima kasih. Akhirnya kita tahu kalau pabriknya ini bikin produknya nggak bener. Sekarang perbaikan. Kan bagus kan? Gitu ngakuin. Tapi jangan salah juga, Dok. Terkadang ada kritik-kritik dari customer, dari klien. Itu memang pihak atasan selalu memberikan aturan, itu kalian yang selesaikan, gitu. Jadi mereka nggak tahu. Jadi karyawan ini menyelesaikan dengan caranya. Namun terkadang kan bertemu dengan beberapa customer yang nggak puas hati nih kita. Oh nggak bisa. Iya, betul. Gue nggak mau urusan sama lu. Gue mau urusannya sama bos lu. Nah, ini ada juga nih bilangin gini, dokter urusin, dokter jangan urus utang orang dok. Bukan masalah utang orang, sesama muslim harus mengingatkan. Utang itu dibawa mati ya. Sesama muslim itu saling ngingetin. Ya, itu namanya peduli. Kalau misalnya utangnya miliaran harus dibayar, dicicil paling enggak. Gimana kalau orang-orang yang punya utang tuh curhat ke dokter yang punya piutang?
Dok ini gimana sih, orang ini masih punya utang ke saya miliaran, kok bisa dia pamer pergi ke Jepang, flexing sana flexing sini, duitnya kenapa nggak buat bayar kita? Lah mana curhatnya semua ke dokter, beraninya ke dokter, kenapa sih ini kalian ini? Gitu. Tapi gini ya dok, aku nggak pernah deh dok lihat yang punya Viva flexing. Kenal juga enggak, itu nggak tahu tuh siapa yang punya sih, itu nggak paham. Iya kan? Ya, Iya kan? Dia tidak pernah showing gua owner yang nggak pernah kan dok? iya Kalau makanya betul. Pemilik-pemilik kayak Unilever deh. Iya Nggak betul. Benar. Itu Iya dia. betul. Benar. Berarti Gitu. besok kita nonton jam 5 sore di akunnya Doktif itu ada tulang Hotman Paris. Ada tulang. Oh, panggilnya tulang ya. Kalau kita kepanggil tulang, ada tulang. Ya tulang. Tulang itu, tulang itu apa sih? Om ya? Apa sih tulang itu? Kayak Om. Antar dia pasti, dia takutnya tersinggung, ketuaan kalau dipanggil om, bang lah, bang, abang aja Enggak, dia lah. aku panggil tulang kok dok. Oh dipanggil tulang, kan Sama dipanggil Om. abang aja dia. Kayak Om Paman. Nah besok itu membicarakan soal apa dok? Enggak, paling ya lucu lah, seru lah. Kita kan nggak boleh ada direncanakan skrip. Kalau Bang Hotman itu kan ingat nggak pada saat unboxing produknya DRL itu? On the spot aja ya ini Oh, niatnya harus ya. kayak gitu, lucu. Ya biar seru Bang Hotman Tapi itu. DRL kan dekat dengan tulang Hotman. Mari kita diskusikan besok lah. Kita lihat responnya Bang Hotman seperti apa kan. Gimana itu tulang gitu. Ya setauku mereka dekat karena kan Bang Hotman. DRL ini kan masuk kan ke HWG kan dok. Betul ada saham juga di situ. Iya, tahun lalu dia masuk. Betul ada saham juga. Mari kita tanyakan besok gimana ya kira kurang lebih. Mau jawab nggak ya? Nonton kami, nonton. Aku nonton Seru, jam guys. 5 sore. Oh terus udah gitu nanti parfumnya Doti minta ambiarin beneran udah. Iya, jualan parfum. Paling ambiar dibanding yang selama ini Bang Hotman pernah jualan. Kalau enggak awas loh Bang Hotman. Gitu. Tukang tiba si dokter katanya, kenapa sih kalian itu ada rasa benci banget? Aku bingung lihat orang-orang ini. Biarin aja. Kalau nggak gitu kan mereka itu kan iri hati, so nggak bisa apa-apa mereka gitu. Udahlah. Sebenarnya kalau nggak suka jangan ditonton. Dilihat. Ekonominya pasti kacau mereka. Dapat duitnya dari situ. 15.000 maksud dokter. 2.500 mereka bilangnya per komen tuh 2.500 dok. Itu agensinya bilang begitu. Oh dokter udah komunikasi dengan agensi. Sudah nanti ini besok ini tanggal 55 ini ada juga mereka yang ngaku. Itu dokter yang cari atau mereka yang Enggak, mereka datang sendiri sambil nunjukin. Karena mereka ya itu takut adanya masalah dalam hidup mereka. Mereka bilang kita lihat selama ini memang dokter itu benar. Jadi ya udah, kalau saya cari makan dari uang kayak begitu, saya juga takut lah ke depannya. Cuman uang berapa ratus juta, tapi ternyata saya kena kanker lah. Saya tiba-tiba dirugikan orang lain lah. Nah, akhirnya cerita mereka, ditunjukin bukti-buktinya, chatnya mereka. Jadi chat dari owner dari skincare tukang flexing itu pun ada semua di mereka. Circle-nya itu aja. nanti diarahin lagi, oke serang yang ini gitu ya dok ya. Bener, betul. Itu 2.500 itu per typing atau gimana? Iya per komen. Jadi kan emang harus dijawab. Jadi supaya kadang-kadang kasihan dokter juga ngerespon supaya dapat duit gitu kan, lumayan kan 2.500 buat mereka. Snowman typing lagi sayang. Kenapa langsung diam? Ini kita bahas per komen. Iya lumayan. Nanti habis itu di record gitu kan, lumayan kok. Iya bukti. Nanti mereka dapat kirim tuh, set gitu. Itu udah mereka ceritanya emang begitu. Oke. Mereka langsung tidak typing lagi gitu kita membahas. Sepertinya alur cara kerjanya itu kayak bener ya dok, karena mereka sudah tidak typing lagi dok. Bukan kayaknya bener, itu memang fakta, orang ditunjukin kok. Semuanya ditunjukin, cara mainnya semua ditunjukin. Semua permainannya, grup-grupnya semua udah ada semua. Ini nanti tanggal 5 besok kita bongkar deh. Wah seru kan, tanggal 5 tuh banyak hal-hal. 5 ini ada apa lagi dok? Besok kan? Ya besok. Makanya ini kita mau On the spot ya semua. On the spot. Kalau dokter mah on the spot, no gimmick ya. No naskah. No naskah semuanya. Kita langsung on the spot biar seru kita. Ya kayak kita lagi Nggak ada yang namanya fake viewer, nggak ada yang bayar untuk supaya viewernya banyak. Oh nggak ada. Real organik. Ini Mambel ini yang nonton 1,2 bayar viewernya berapa ribu? Aku bayar mereka. Mereka yang harus nyetor sama aku dok. Kalau di live ku beda. Kalian ku kasih tontonan, kalian nyetor sama aku. Aku gitu dok. Apalagi yang tidak komen, apalagi yang nonton dari luar. Nah itu paling
ya Allah. Kita beda. Kalau iya kan? Berarti besok Doktif ke PMJ dulu, baru malamnya nge-live, sorenya nge-live Ya ya. betul, sorenya baru nge-live. Diberesin dulu lah untuk BAP-nya si Tungkir ini. Kita. Oke. Oke ya Mambel, kita mau siap-siap dulu ya Mambel, mau rapat Berarti dulu. besok kami banyak tontonan mulai dari wartawan yang akan nge-live. Ya. Betul kan? Oh iya. Orang wartawan kan besok akan nge-live nih nunggu Doktif. Itu kita tontonin, abis itu kita nongkrong di akunnya Doktif yang ini ya kan? Betul. Ya. Thank you ya Mambel ya, sukses ya Mambel, Selalu. jualannya laris ya Mambel. Amin, sehat selalu yang Aman penting. sehat Mambel. Ya. Ya. God bless you Dok. God bless you too. Karena kami akan menyerang Nando. Itu yang kami tunggu, Dok. Nando yang memberitakan katanya Niki akan dipindahkan dan P21 di tanggal 2. Oh gitu. Ternyata? Zong. Sekarang dia udah jarang live. Oh Jarang gitu. posting. Oh, Nando dapat S, dari ada tuh mana? Nando S kemarin dia ngomong, Niki gimana, katanya. Tau gak apa jawabannya Dok? Apa? Nanti tanggal 2 Mei P21 dipindahkan ke Kejaksaan. Lalu siapa? Iya ya. Omongan dari mana? Gitu. Itu kemarin kan kocekku ngomel aku di live ku Dok. Oh, Kan nggak boleh kan? Wartawan Iya. seperti itu kan. Dia kan harusnya cuman netral. Harus Netral. benar-benar netral, dia nggak boleh. dia nggak kan boleh. menyampaikan berita yang tidak benar. Belum Iya. aja itu dilaporin ke Dewan Pers dia biar ditegur. Iya. Nando Iya. S tuh. Iya. Iya Nando S. Iya. Oke ya Nando EZ ini loh, bukannya Nando EZ apa bukannya? Iya Nando S, EZ. Oh, iya Nando S. Iya. Itu yang kemarin buat aku geram Dok. Aku typing kan, yakin bos, aku bilang. Aku tahu dia tidak bersuara lagi membaca, tapi aku tahu dia membaca itu. Abis itu dia off. Karena kan nggak boleh Tapi orang-orang ini nggak boleh kayak gitu. memberikan berita yang ini. Iya. Apa itu bahasanya? Kan ada itu Doktif repost juga kan, yang aku ngoceh-ngoceh. Betul. Itulah dia kelakuannya. Karena nggak live aja dia tunggu dia live, ku kejar itu si Nando itu biar aja nih sampai karena masih Nando itu. Aduh, oke. Doain sama-sama deh cepet selesai deh kasusnya nih kita Ya. semuanya cepet beres lah ya. Harus. Iya. Terus Kita- yang mereka pelaku-pelaku ini kocar-kacir karena PDW lucu kita lihatnya. Cuman Betapa- maksudku gini ya Doktif ya, segala sesuatu yang viral itu kan seharusnya kan diperiksa juga kan. Kenapa ini tidak ada tindakan? ada tanggal nanti deh Ya. besok deh. Itu dari BPOM ini kan konsumennya kan adalah rakyat. Betul. Dan ini sudah menjadi keributan di medsos. Ada. Makanya kemarin akhirnya Badan POM mengeluarkan press release White Tomato. Kenapa? Karena kan naik sidik sudah. Tapi DRL. tindakan untuk kepada pelaku Ya usaha. Mambel. Ada nanti pelan-pelan Mambel, pelan-pelan. Jadi Badan POM itu kan nggak bisa langsung sekali langsung ini kan mereka kan harus ada peringatan dulu, teguran 1, teguran 2, teguran 3 gitu. Nah, kalau si DRL ini udah kebangetan, makanya sebenarnya ada, tapi kan beritanya ini nggak sekarang gini, BPOM itu mana punya yang namanya buzzer. Ayo, makanya Badan POM tuh kayak sering ini, mereka ngerilis nih produk-produk yang berbahaya, kan nggak nyampe ke masyarakat kadang-kadang, seringnya. Iya Karena kan? ini kan sebenarnya adalah pertanggungjawaban dari pihak BPOM kan. Karena mereka yang Tapi mengeluarkan. nggak bisa juga Mambel, mereka tuh kekurangan SDM, budget banyak gitu loh, nggak bisa seperti itu. Makanya Doktif kadang-kadang sering bikin konten dengan gayanya Doktif, produk-produk ini berbahaya, Doktif banting, Doktif tujuannya cuma satu, nyampe di masyarakat gitu. Hanya itu, karena kalau kita ngomongnya gaya dokter nggak nyampe di masyarakat, sulit. Masyarakat tuh kan bosen nonton kayak begitu-begituan. Yang terlalu formal gitu kan. Formal, bener. Jadi harus kita Bener-bener hibur kayak dengan detektif lah gitu kan. akhirnya Akhirnya satu Dok ini yang kusayangkan. Apa? Yang, ini aku kan masyarakat ya. boleh. BPOM cuma satu. Jika ada yang mengajukan BPOM untuk produknya, oke lah mereka memberikan sampel di awal. Tapi kenapa tidak? Entah per sekali setahun mereka comot sampel itu beli dari pasarnya. Ngerti nggak Dok? Mereka melakukan itu kok. Nah, Melakukan kenapa ini lolos? Ya kan banyak banget, ada ribuan. Maka dibilang kekurangan SDM, biaya. Gitu Mambel. Jadi kekurangan apa SDM-nya? Kurang kan ribuan produk beredar di pasaran. Sama seperti ini nanti bakalan ada kontennya Doktif keluar lagi. Jadi mereka itu jualan di TikTok ini ya memalsukan NA. Iya, terus penjualannya udah puluhan ribu gitu. Tapi ya ternyata
NA-nya bodong gitu. NA-nya bener-bener bodong. Dan itu sudah sempat ditegur sama Badan POM, mereka ngulang lagi kesalahan yang sama gitu. Nah, harusnya dari Badan POM, harusnya dari apa namanya TikToknya ini harusnya juga ngasih dong penalti. Betul. Gitu loh. Sama seperti owner skincare tukang flexing. Udah jelas mereka produknya ada yang overclaim. Kok nggak ada hukuman sama sekali? Iya, itu dia maksudku, itu berikan Mereka bisa terus jualan. Harusnya dari TikTok dong. Harusnya yang maksudku ngasih. gini dok, berikan mereka sanksi keras. Iya. Itu aja. Betul. Nah, harusnya kan yang dari TikTok ini harusnya menyetop penjualan. Udah sanksinya gini deh, kalau kayak begini berarti ownernya nggak boleh jualan dulu di TikTok. Kan harusnya gitu. Ini kan enggak. Kenapa? Karena kan mereka juga bayar ad. Ayo, mereka kan TikTok juga butuh duit. Gitu. Sedangkan mereka ini adalah pensupport ads terbesar loh, mereka ini. Ads-nya gede banget. Gede banget. Jadi kadang-kadang untuk omset misalnya 500 juta, itu ads-nya aja 100 juta. Ads-nya. Bayangin coba dari 500 juta omset, ads-nya bisa mencapai 100 juta loh. Untuk menarik itu semua, untuk menarik apa viewer. Trafficnya biar ke mereka semua, nyedot ke mereka semua. Gitu. Sedangkan kan TikTok juga butuh duit, Mambel. Gitu. Ya dok ya, kalau udah kepentingan di dalam kepentingan. Nah, iya itu. Makanya Maaf ya, gitu tapi loh. ini aku ya yang ngomong ya. Karena kan sama-sama memiliki kepentingan kan. Betul. Susah. Gitu. Yalah. Semoga BPOM juga memberikan sanksi yang tegas, jangan hanya sekedar wacana. Itu loh dok. Betul. Apalagi yang si siapa namanya Raja Ratu Flexing. Aduh, ini buzzernya Mambel. Ya Allah, tolong ya buzzernya ini. Itu ternak buzzer yang paling banyak yang mereka itu berdua itu, Raja dan Ratu Flexing itu. Mengerikan pengakuan dari agensinya. Langsung itu datang gitu ya dok. Iya, kayak sekarang kan kebanyakan belain mereka, belain si Begeng lah, belain si DRL lah, begitulah. Gitu ya, karena itu mereka ternaknya ya begitu, dapat duitnya ya mereka berdua itu kebanyakan. Tapi memang karena mungkin mereka begini ya dok, kenceng gitu ya. Kenceng banget. Karena kan dari situ ya untuk menyelamatkan aset ya, produknya nggak ada yang repeat order, jarang banget. Karena emang produknya overclaim kan gitu. Karena Terus kalau kita orang jualan nipu. Kalau kita jualan itu kan yang aku ketahui, mencari customer itu gampang, tapi menjaga langganan itu kan yang susah. Iya, betul. Bener dong, untuk repeat order, untuk tetap belanja itu kan nggak segampang itu kan dok. Kalau nyari customer mah kita gampang. Bener, betul. Terus ya itu, maksudnya di Indonesia ini kayaknya belum ada cancel culture ya. Udah jelas kayak begitu, masih aja mereka masih menggunakan marketing yang ngibul, itu pun masih bisa dipercaya. Kan lucu ya sebenarnya masyarakat Indonesia itu. Karena gini dok, Beda sama di luar. Mindsetnya juga kan dok, kalau udah dengar kata banting harga, mereka tidak peduli isinya apa. Ya kan, banting harga gila-gilaan, sel AIWO, nah itu juga susah. Cuman aku suka kalau ada tontonan dikit-dikit baru dimasukin keranjang, tiba-tiba solot tapi penjualannya itu tidak naik. Itu aku kadang Kemarin kan gini, Mambel, kemarin kan Doti sempat kritik masalah yang 20. Kan kalau misalnya kita sisa 20 itu kan muncul di layar kan, buruan. Sisa 20, buruan sisa 15 gitu kan. Nah, ini kan si penjualnya bilangnya screenshot ini bilangnya sisa 20, sisa 15. Tapi kagak nongol di situ. Iya. Nah, setelah Doktif setelah Doktif bicara soal itu naik, sekarang mulai muncul. Sekarang muncul Mambel. Stoknya sisa berapa? Yo, sekarang muncul. Sekarang dimunculin nama dia, bagus lah. Udah mulai dimunculkan. Setidaknya kan ada kritikan itu, pokoknya kritik itu sebenarnya untuk membangun. Itu kalau memang seseorang yang dikritik itu tidak terima dan mencak-mencak, berarti kan ada sesuatu. Betul. Itu aja. Betul. Oke Mambel, duluan Mambel ya. Udah mau Sukses maghrib. Mambel. Bye. Lalu. Yuk. Besok aku nonton besok dok. Ya, thank you, bye.